itulah yang akan muncul sebagai hutang atau pendapatan diterima di muka pada neraca per 31 Desember 2021. Sedangkan yang 4.500.000 ini akan muncul sebagai pendapatan jasa di laporan laba rugi. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang penyesuaian pendapatan diterima di muka atau private revenue dengan menggunakan pendekatan neraca atau hutang. Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan atas pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak untuk diterima. Pendapatan diterima di muka ini bisa jadi seperti uang muka atas suatu pekerjaan yang belum dikerjakan atau sebagai tanda jadi. Jadi belum sepenuhnya ini bisa diakui sebagai pendapatan. Dalam akuntansi, pendapatan diterima di muka dapat dicatat atau diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca atau hutang dan pendekatan laba rugi atau pendapatan. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas penerimaan pendapatan diterima di muka dengan menggunakan pendekatan neraca atau hutang. Sebagai contoh, di sini ada saldo akun pendapatan diterima di muka CP Payat per 31 Desember 2021 sebesar 6 juta. Jumlah ini termasuk uang muka pesanan pembuatan seragam kantor dari suatu instansi sebesar 6 juta. Yang diterima tanggal 10 Desember tahun 2021. Seragam yang dipesan sebanyak 30 pasang, masing-masing harganya 300.000. Sampai dengan 31 Desember 2021, seragam yang telah diselesaikan sebanyak 15 pasang. Jika atas penerimaan uang muka yang 6 juta ini diakui atau dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dengan menggunakan pendekatan neraca atau hutang, maka di sini perusahaan dapat mencatat dalam jurnal umum pada saat penerimaan tanggal 10 Desember tahun 2021 dapat diakui sebagai debitnya kas karena menerima uang, kemudian di kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Di sini dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, ini disebut dengan pendekatan neraca. Karena akun pendapatan diterima di muka ini masuk dalam kelompok hutang yang nantinya akan disajikan dalam neraca. Maka yang disebut juga di sini pendekatan hutang. Kemudian pada akhir periode, jika pekerjaan ini telah dikerjakan, baik itu sudah selesai secara keseluruhan atau belum, perlu dibuat penyesuaian. Tujuannya adalah untuk mengakui pendapatan diterima di muka ini sebagai pendapatan yang sudah real. Artinya, di sini dari pendapatan diterima di muka, ini akan disesuaikan ke akun pendapatan. Penyesuaian per 31 Desember 2021, maka di sini akan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka di sebelah debit dan di kreditnya adalah pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa inilah nanti berapa besarnya yang sudah sah menjadi pendapatan atau yang sudah benar-benar menjadi pendapatan. Perhitungannya adalah seragam yang telah selesai dikerjakan 15 pasang, ini 15 pasang ya, dikali 300.000, ini harga per pasang. Dapatnya adalah 4.500.000. Jadi dari pendapatan diterima di muka sebesar 6 juta ini, ternyata yang sudah
real menjadi pendapatan hanya 4.500.000. Maka ini pendapatan diterima di muka harus dikurangkan menjadi di sebelah debit. Dan di kreditnya pendapatan jasa sebesar 4.500.000. Artinya nanti akun pendapatan diterima di muka saldonya tinggal 1.500.000 ya, 6 juta dikurang 4.500.000. Itulah yang akan muncul sebagai hutang atau pendapatan diterima di muka pada neraca per 31 Desember 2021. Sedangkan yang 4.500.000 ini akan muncul sebagai pendapatan jasa di laporan laba rugi. Karena ini memang sudah real menjadi pendapatan. Sedangkan ini belum menjadi pendapatan atau masih sebagai hutang.